Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nashrah wa ayyid nahdatal wadud fil alamin wajma' kalimatal muslimin haqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, guru kita dan tamu kita yang datang membawa ilmu dan bersilaturahim kepada kita, putra dari ulama besar, dari keluarga pencinta ilmu, pencinta para penuntut ilmu, yang mengasuh puluhan, ratusan, bahkan ribuan putra-putri umat Islam dari Indonesia. Guru kita Al-Mukarram Dr. Muhammad bin Ismail bin Zaid Al-Yamani Al-Makki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi beliau kesehatan dan kegiatan dan bisa terus-menerus menyambung silaturahim kepada kita semua. Guru-guruku yang aku muliakan, saya cintai. Tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu. Ada Amin Mahat, Tuan Guru Muhammad Yusuf Mahmud, ada Tuan Guru Ruslan Zain, ada Tuan Guru Hilmi, dan para Tuan Guru Ma'arif. Semua yang saya tidak dapat sebutkan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pencinta ulama, karena seperti itulah Allah dan Rasulnya mengajar kita, rahimakumullah wa hafizakumullah. Malam hari ini, pertama setelah syukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasul, perkenankan saya menyampaikan atas nama kita semua ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada guru kita Al-Mukarram Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Ismail bin Zaid Al-Yamani Al-Makki, yang berkenan di tengah banyak sekali kesibukan beliau, permintaan dari seluruh penjuru, dari provinsi-provinsi yang lain, bahkan dari luar Indonesia, namun beliau memilih untuk datang menyambung silaturahim kepada kita. Alhamdulillah, terima kasih, dan mudah-mudahan Syekhona, mudah-mudahan beliau seperti yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, berkenan untuk setiap tahun kita di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Islamic Center ini, menjadi tuan rumah dari pelaksanaan Haul Ulama Al-Haramain Syarifain. Saya dan kita semua dengan sepenuh-penuh kesukacitaan, dengan sepenuh-penuh keikhlasan dan kesenangan, kesyukuran, kita sangat senang. Tapi tadi ta'aduban sebagai bentuk adab kita kepada beliau, saya tanya beliau, apakah Syekh berkenan kalau Haul Ulama Al-Haramain Syarifain setiap tahun itu dilaksanakan di Islamic Center Nusa Tenggara Barat ini? Beliau menyampaikan, insya Allah saya berkenan dan insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi ini yang pertama, dan selanjutnya insya Allah pada tahun-tahun berikutnya kita akan terus melaksanakan haul seperti ini. Kenapa kita berhaul seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pertama, karena memang inilah ajaran Nabi dan inilah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, memuliakan ahli ilmu, memuliakan ulama. Tidak terhitung ayat-ayat dalam Al-Quran, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi, para malaikat bersaksi, dan para ahli ilmu ulama bersaksi. Dalam ayat ini disandingkan oleh Allah bersamanya malaikatnya para ahli ilmu, mulia kedudukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, akrimul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah.
Muliakan para ahli ilmu itu, karena mereka lah yang menerangi, menjadi penerang pelita di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan ilmunya, dan mudah-mudahan kalau kita cinta pada ulama, di akhirat pun kita akan dapat syafaat-syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sebab yang paling utama, kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya untuk memuliakan ahli ilmu. Yang kedua, kita melaksanakan hal ini adalah untuk belajar bagaimana menghargai jasa-jasa orang-orang yang berjasa kepada kita. Karena kata Rasul, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang kalau tidak bisa berterima kasih pada orang yang pernah berbuat baik kepadanya, takkan mungkin orang itu diharapkan dapat bersyukur kepada Allah. Jadi adab kita di dunia kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita itu menentukan derajat kesyukuran kita kepada Allah. Dan tentu tidak ada nikmat yang sampai kepada kita lebih daripada ilmu yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Dan wasilahnya atau perantara sampainya ilmu itu adalah para ulama. Itulah sebabnya kita menghaulkan para ulama al-haramain syarifain, karena disinilah kita belajar tentang adab menghargai jasa-jasa orang-orang yang telah memberi kebaikan demi kebaikan. Yang ketiga, secara khusus kita umat Islam di Indonesia, kalau dihitung dari jarak geografis bapak-bapak saudara, rasa-rasanya tidak sampailah Islam ke kita kalau bukan pertama rahmat Allah kepada kita, dan yang kedua ulama-ulama yang datang dan menyampaikan Islam kepada kita. Jaraknya kita ini ribuan kilo dari Mekah, jauh sekali. Tapi rahmat Allah, dan yang kedua sampai kepada kita para ulama-ulama. Dimulai dari abad ke-7, menurut catatan sejarah ada 1-2 sahabat yang konon sudah sampai ke Nusantara. Kemudian terus berlanjut abad 10, 11, kemudian abad ke-15 para wali songo, semuanya itu ulama. Para wali songo itu ulama semuanya, orang-orang ahli ilmu semuanya. Setelah wali songo, kemudian terus bersambung ulama-ulama sampai kepada para pendiri organisasi-organisasi besar di Indonesia. Mulai dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari radhiyallahu anhu, Samahatus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan radhiyallahu anhu, kemudian para masyayikh yang lain termasuk ulama-ulama kita, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Tuan Guru Bengkal, Tuan Guru Kediri, Tuan Guru lalu Muhammad Faisal, dan para masyayikh satu persatu dari generasi ke generasi melalui para ulama, agama Islam itu sampai dan dijelaskan kepada kita. Kalau tidak ada pipa ilmu ini, bapak-bapak, saudara-saudara, wallahu a'lam, seperti apa keadaan kita sekarang. Kalau tidak ada pipa ilmu yang menyampaikan kepada kita ini air yang jernih dan bersih itu, wallahu a'lam. Bisa jadi kalaupun airnya sampai tapi keruh. Bisa jadi rupanya saja air tapi racun. Bahkan bisa jadi tidak sampai sama sekali kepada kita. Maka kejernihan, maka kemurnian dari tuntunan-tuntunan yang baik itu sampai kepada kita di Indonesia ini adalah sebab para ulama. Maka jangan ada coba-coba orang di Indonesia ini menghina para ulama. Kita lihat ada 63 nama para masyayikh. Itu nama yang ke-6 itu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Battani. Syekh Nawawi Al-Battani itu adalah buyut dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum MUI Rois Am Nahdlatul Ulama. Itu cicitnya, inilah buyutnya yang kita haulkan. Ulama besar, nenek moyangnya itu pejuang tanpa banyak bicara.
Maka kita di Indonesia, bahkan menurut saya harus lebih banyak kita berterima kasih kepada para ulama. Karena kalau tidak karena jasa-jasa beliau, tidak akan sampai tuntunan Allah dan Rasulnya dalam bentuk yang terbaik kepada kita. Lebih khusus lagi yang keempat, tidak hanya berbicara tentang keislaman, para ulama kita juga adalah pejuang-pejuang yang memerdekakan bangsa Indonesia. Dulu kita dengar, bapak-bapak, saudara-saudara, ada hari pahlawan 10 November. Bung Tomo itu berjuang. Teriakannya bukan sembarang teriakan, tapi teriakan dengan teriakan yang paling mulia. Kita dengar takbir Bung Tomo di radio yang direkam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomo itu terbakar semangatnya. Salah satunya karena resolusi jihad dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menegaskan bahwa membela bangsa ini adalah bagian yang pokok di dalam perjuangan agama, khususnya saat ini. Jadi para ulama ini jangan dimain-mainkan, jangan direndahkan. Mereka itu dengan segala keterbatasannya, bahkan pun mungkin ada kekurangan-kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kita tidak melihat kekurangan-kekurangan yang sedikit. Kalau kita melihat kekurangan-kekurangan yang sedikit, tidak akan baik hubungan kita berbangsa. Karena kalau dibandingkan dengan yang lain, kekurangan para ulama jauh lebih sedikit. Para ulama-ulama kita ini tanpa banyak bicara, mereka lah yang mengerahkan para santrinya menghadapi penjajah Belanda, yang ketika saat negara masih belum punya uang dulu, awal-awal kemerdekaan. Jangan dikira bahwa seketika Indonesia itu punya uang banyak, tidak ada. Mereka lah yang membangun sekolah-sekolah di seluruh penjuru. Lahirlah pondok pesantren, lahirlah sekolah-sekolah Islam. Tidak bisa kita bayangkan kalau negara saat itu tidak punya uang dan ulama tidak maju untuk membangun pendidikan, betapa jahilnya kita umat di Indonesia. Itu jasa ulama. Jadi kalau ada orang petantang petetek dengan gaya dan pongahnya seakan-akan para ulama itu adalah orang-orang yang pantas untuk diucapkan kepada mereka apapun saja, kita dengan tegas dan lantang mengatakan stop, jangan lakukan itu. Tidak akan mengurangi kemuliaan ulama itu, tapi membahayakan negara kita. Kenapa bahaya negara kita? Yang namanya negara kita ini bumi Allah. Membangunnya tidak hanya dengan membuat sarana-sarana fisik, tapi menghadirkan keberkahan dan kebaikan. Kalau orang-orang baik dinistakan, kalau orang-orang begajul dimuliakan, itu tanda keberkahan dicabut. Dan kita tidak mau seperti itu di daerah kita. Maka mari kita saling memuliakan, mari kita jaga kehormatan para ulama kita, dan semua kita tanpa kecuali. Kita umat Islam diajar oleh para masyayikh kita 63 orang, dan yang tidak disebut namanya di situ, bahwa Islam itu adalah ilmu dan adab, ulum wa adab. Jadi umat Islam dengan sendirinya dia akan siap menjadi warga negara yang baik. Dia akan menjadi warga negara yang santun. Dia akan menjadi warga negara yang kontributif, karena Islam mengajarkan seperti itu. Seorang muslim tidak mungkin merusak bumi Allah ini, karena Allah sendiri mengingatkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Jadi insya Allah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, apabila kita bersama memuliakan satu sama lain, terlebih khusus para ulama kita 63 orang, dan kebanggaan kita para jamaah sekalian, dari yang tertera namanya ini tidak sedikit yang berasal dari bumi Nusantara ini.
Jadi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kemudian ada Syekh Mahfuz bin Abdullah At-Tirmizi, kemudian ada, Masya Allah banyak sekali, ada Syekh Isa Rawas, kemudian ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani dari Padang, kemudian Syekh Zakaria Bila juga dari Bila ya, daerah di sana juga di Sumatera. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, banyak sekali. Ada Syekh Ihsan bin Dahlan Al-Jalfasi dari Jawa Tengah. Masya Allah. Jadi ulama-ulama Haramain yang dari Nusantara itu ternyata banyak. Alhamdulillah. Nah, ini menjadi pendorong bagi kita, untuk kita, anak-anak kita, bahwa kita juga di Indonesia ini, orang tua kita juga pernah, tidak hanya di Indonesia dia berprestasi, tapi bahkan di tanah suci menjadi guru dari banyak umat Islam seluruh dunia. Maka mari kita hidupkan pada diri anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, kecintaan pada ilmu. Karena Nusa Tenggara Barat ini hanya akan maju nanti terus di masa yang akan datang dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sekali lagi, dan saya menyampaikan tidak putus-putusnya alfi syukri wa taqdirin li syekhina Al-Ustaz Dr. Muhammad bin Ismail bin Zaid Al-Yamani Al-Makki ala takarrumihi wa tafaddulihi bi ziyaratina fi Nusa Tenggara Barat. Jazakumullahu khairan katsiran wa nuwaddi'ukum ahsana tawdi, yani naku kulluna nuwaddi'ukum insyaallah ya sayyidi, dan aku satu safar Ramadan ila Kalimantan. Beliau akan berangkat besok ke Kalimantan, jadi kita lepas beliau dengan kita mendoakan ya, mudah-mudahan beliau diberi keselamatan, kelancaran dalam semua usaha-usaha beliau, silaturahim beliau, dakwah-dakwah beliau. Karena kalau kata Rasul, nyawanya orang berilmu itu luar biasa harganya. Kalau ada seorang berilmu itu meninggal di dalam sebuah riwayat, itu seperti kalau bangunan Islam itu seperti kain, maka itu adalah satu robekan yang tidak bisa dijahit kembali selamanya. Itu gambaran yang dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW. Terima kasih. Allahumma